Waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Mazmur pasal 88 ayat 14. Mari kekasih Kristus kita berdoa minta tuntunan daripada Allah Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kekasih Kristus, mohon maaf ada sedikit gangguan sinyal tadi, terputus. Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 22 dan sampai dengan 25 serta ayat yang ke-28. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami. Ya, ayat ke-28 berkata, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 25 dan ayat 28. Dikasih Kristus, maaf ini sinyal sangat terganggu. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Orang yang mencintai dengan kasih yang sejati tidak akan mementingkan dirinya sendiri. Sekali lagi, orang yang mencintai dengan kasih yang sejati tidak akan mementingkan dirinya sendiri. Tetapi ia akan memperhatikan kebutuhan dari orang yang dicintainya. Kekasih Kristus, setiap orang pasti memiliki kebutuhan. Bukan hanya kebutuhan jasmania, tetapi juga kebutuhan batinia. Sebagaimana kebutuhan jasmania, setiap orang berbeda-beda. Demikianlah kebutuhan batinia dari masing-masing orang, termasuk kebutuhan batinia seseorang perempuan berada dengan seorang laki-laki. Oleh karena itu, seorang suami yang mengasihi istrinya akan berupaya untuk memahami kebutuhan batinnya dari pasangan hidupnya. Dan ia akan berupaya untuk memenuhinya. Kekasih Kristus, bahwasanya orang yang mengasihi haruslah memperhatikan kebutuhan dari orang yang dicintainya. Tersebut diutarakan di dalam Efesus pasal 5. Di situ disebut bahwa seorang istri harus tunduk kepada suaminya seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Sedangkan seorang suami harus mengasihi istrinya dengan rela berkorban bagi yang bersangkutan seperti Kristus telah mengasihi jemaatnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan batinnya seorang suami adalah dihormati. Sedangkan kebutuhan batinnya seorang istri adalah diayomi. Singkat kata, masing-masing orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Dan orang yang mengasihi akan berusaha untuk memahami serta memenuhi kebutuhan dari orang yang dikasihinya. Kekasih Kristus, biarlah sore hari ini kita belajar sama-sama betapa dalamnya kasih Kristus kepada kita, sehingga ia rela mengorbankan dirinya hanya karena untuk kita. Oleh sebab itu, kita sebagai suami ataupun istri, kita juga harus bisa melihat pelajaran yang Yesus berikan kepada kita, supaya kita tidak mementingkan diri kita sendiri,
Tapi biarlah kita mau berkorban untuk orang yang kita kasihi. Dengan demikian, kalau kita sadar bahwa kita punya pasangan yang membutuhkan kasih kita, maka kita akan melakukan dengan segenap hati kita. Kita akan melakukan dengan sekuat tenaga kita untuk orang yang kita kasihi. Mari kasih Kristus, kita jangan mau dibohongin oleh pekerjaan si jahat yang seringkali membuat kita egois, hanya mementingkan diri kita sendiri. Tapi kita belajar bagaimana Yesus Kristus telah memberikan teladan kepada setiap kita, seperti Yesus mengasihi jemaat-Nya. Demikianlah mari kita sadari fungsi, tugas, tanggung jawab, identitas kita, status kita. Kalau saya seorang istri, maka saya akan tunduk menghormati suami. Saya akan menghargai dia sebagai suami. Saya akan melakukan tugas fungsi saya sebagai seorang penolong dengan kasih Kristus. Demikian juga kalau saya sebagai seorang suami, saya akan mengasihi istri saya dengan sekuat tenaga saya. Saya akan melakukan itu karena Yesus telah memberikan contoh, teladan kepada saya untuk bisa melakukan itu juga. Bagaimana Yesus mengasihi sampai memberikan dirinya untuk saya. Biarlah saya juga dapat melakukan hal itu kepada istri saya tanpa tawar-menawar, bahwa saya sungguh mengasihinya. Biarlah sore hari ini pelajaran yang sangat baik untuk kita pasangan suami istri spesial. Biarlah kita boleh saling mengasihi dengan dasar kasih Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita Kristus, kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengucap terima kasih kepada semua saudara-saudara, Bapak Ibu yang sudah hadir. Ada Ibu Yuliana Tan, ada Ibu Yubelina Sira, ada Ibu Lois Patipaon. Tuhan memberkati semuanya. Bahkan yang mengangkat jempol, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau memberi teladan tentang kasih yang sejati. Engkau yang maha mulia rela merendahkan dirimu dengan datang ke dunia dan menjadi sama dengan manusia. Semua itu Engkau lakukan karena kasih-Mu bagi manusia berdosa seperti diri kami. Di dalam kasih tersebut Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu untuk menebus diri kami dari dosa dan hukuman dosa. Sungguh besar kasih-Mu itu. Ajarlah diri kami untuk meneladaninya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga dengan demikian kami tidak hidup mementingkan diri sendiri, namun memperhatikan kebutuhan dari orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau telah memberi teladan yang sangat baik. Biarlah Tuhan sore hari ini ampuni kami jikalau kami tidak berdiri sebagaimana mestinya. Kalau kami sebagai suami dan kami tidak bertanggung jawab atas istri kami, ampuni kami. Dan jikalau kami berdiri sebagai seorang istri dan tidak menghormati suami kami, ampuni kami ya Bapa. Biarlah kami mengerti firman-Mu, kami mengerti kebenaran-Mu, sehingga kami akan hidup seperti yang Engkau ajarkan, supaya kami bisa menikmati kasih-Mu. Kami boleh menikmati kebahagiaan yang Engkau sediakan kepada kami di dalam rumah tangga kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong semua hamba-hamba-Mu yang hadir. Tuhan memberkati. Ada Ibu Roswairata, Tuhan juga berkati. Biar Tuhan memberkati pribadi-pribadi mereka, memberkati rumah tangga mereka, bawa mereka untuk taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu ya Allah, sehingga mereka akan menjadi teladan juga di dalam mengikuti teladan-Mu kepada orang-orang lain. Biarlah kasih-Mu Tuhan tidak untuk diri mereka sendiri, tapi mereka mau berbagi kepada banyak orang, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dari hidup mereka selalu. Ya Bapa, hamba mohon kasih-Mu melimpah bagi semua hamba-hamba-Mu. Balut luka hati mereka ya Allah. Jikalau ada luka dalam hati, bahkan dalam pikiran-pikiran mereka Tuhan, balut dengan kasih-Mu. Biar mereka boleh menikmati kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Hamba berdoa untuk seluruh warga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan tolong, hamba mohon kasih-Mu melimpah bagi setiap rumah tangga yang ada. Biarlah pemulihan demi pemulihan terus terjadi dalam setiap rumah tangga yang ada, sehingga setiap mereka Tuhan akan mengerti fungsi tugas tanggung jawab. Suami akan mengasihi istri, istri akan menghormati suami, dan anak-anak akan tunduk dan hormat kepada orang tua mereka. Biarlah kasih-Mu melimpah kepada mereka, berkat-Mu jasmani dan rohani turun melimpah kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau yang punya mereka. Hamba percaya Engkau memelihara mereka. Segala kebutuhan mereka Tuhan Engkau cukupkan, Engkau sediakan. Terima kasih Bapa. Hamba mohon Tuhan, tolong juga supaya kota kami Manokwari ini damai, tentram. Saat-saat menjelang pemilihan di dalam kepemimpinan Bupati nanti pada tanggal 9 Desember. Tuhan tolong, biar semua kandidat yang sedang bertarung, mereka akan bertarung dengan keadilan, dengan kejujuran, dengan bijaksana. Semua pendukung-pendukung mereka juga akan bertindak dengan bijaksana, dan biarlah keputusan ada dalam tangan-Mu ya Allah. Hamba percaya Engkau yang memilih yang terbaik untuk kota Manokwari ini, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dari kota Manokwari yang kami kenal sebagai daerah Injil ini. Tuhan, biarlah Injil-Mu berdaulat atas tanah ini, tanah Papua. Terima kasih Bapak. Hamba bersyukur dan terima kasih untuk semua tim COVID-19 yang bertugas. Tuhan tolong mereka, supaya mereka boleh menjalankan tugas fungsi mereka dengan kejujuran, dengan kerendahan hati, dengan takut akan Tuhan, sehingga Tuhan juga akan melindungi mereka di dalam menjalankan tugas fungsi mereka. Hamba berdoa Tuhan memberkati kepada setiap orang yang mengalami COVID-19. Hamba mohon kasih-Mu turun bagi mereka. Biarlah kuasa kesembuhan turun bagi mereka. Bilur-bilur Yesus menjamah, dan kesembuhan itu terjadi bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami naikkan syukur kami untuk kasih setia-Mu kepada kami semua. Sekali lagi Bapak, hamba mohon kasih-Mu melimpah untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pertemuan sore hari ini. Hamba berdoa Tuhan sekali lagi, Ibu Yulia Nathan, Ibu Yubelina Sira, Ibu Lois Patipaon, Ibu Ros Wairata, Tuhan memberkati mereka selalu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Tuhan memberkati. Maaf tadi awal sedikit terganggu karena sinyalnya terputus-putus. Tetap semangat, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, tunduk kepada perintahnya, sehingga kita akan melihat kasih-Nya terus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati. Salam MDC.